Hui Hui. Dia sedang mempermainkanku. Aku akan mengungkap topeng kemunafikannya sekarang Hui Hui. juga. Tetap tenang dan dengarkan aku. Perayaan Rui Hua sangat penting bagi perusahaan. Semua pemasok kami dan selebriti industri perhiasan semua ada di sini. Jika kamu bertengkar dengan Gao Jie sekarang, itu hanya akan membuat kita terlihat bodoh, dan ketua juga akan berpikir begitu. Aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Dengarkan saja aku. Selama itu bukan akhir, kita masih punya kesempatan. Selama presentasi akhir perhiasan berasal dari koleksi Huisin, kita masih bisa menang. Seperti yang terjadi sekarang, apalagi yang bisa kita lakukan? Tapi maksudmu? Set perhiasan yang kamu lihat di panggung sekarang berasal dari grup pesanan khusus Rui Hui kami. Buatan tangan murni, tradisional, koleksi pernikahan. Setiap potongannya dilengkapi dengan doa terbaik dari para master pembuat. Gelang ini berjudul Ketekunan Dalam Hidup. Inspirasinya berasal dari gelang giok yang rusak yang dibawa oleh seorang pelanggan. Desainernya mengambil bagian dari gelang aslinya, menggunakan metode pembuatan tradisional filigree dengan seni logam inlay, dan merekonstruksi setengah bagian gelang yang lain. Itu juga dihiasi dengan bahan-bahan seperti akik dan karang, sehingga menyampaikan keindahan unik dalam penampilannya yang kontras. Desainer berharap bahwa, melalui penyatuan kembali gelang ini, orang-orang akan tahu bahwa, meskipun ada pasang surut dalam perjalanan cinta, apa yang rusak bisa diperbaiki, tanpa pernah berpisah satu sama lain, sehingga pada akhirnya, mencapai mekarnya kehidupanmu yang subur. Kalung ini berjudul Nature's Romance, dikenakan oleh sang desainer, menggunakan ruby sebagai batu permata utama, dan menjadikannya luar biasa dengan enamel merah tua. Selain itu, potongan-potongan porselen halus dipilih dengan cerdik, untuk menciptakan kembali lapisan bulu. Hidup namun tidak kehilangan keanggunan orientalnya. Setiap hati layak untuk dihargai. Setiap orang yang percaya pada cinta, pada akhirnya akan bertemu dengan orang yang bersedia menghadapi semua badai dan berjalan di sampingmu sampai akhir. Selain itu, grup pesanan khusus Rui Hua ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan visi dan inovasi mereka. Perhiasan paling berharga bukanlah yang paling mahal. Menciptakan yang luar biasa melalui desain adalah esensi sejati dari kerajinan. Sekarang penggantin kita sudah berpakaian cantik. Dia hanya menunggu mempelai pria untuk naik ke panggung. Tidak, ini dia. Wakil Presiden. Apakah kamu di sini untuk menarikku dari panggung? Sebelumnya kamu bertanya padaku. Antara kamu dan Gao Hui, siapa yang akan aku pilih? Jawaban apa yang ingin kamu dengar? Itu kotak perhiasan Huisin. Apakah pilihan terakhirmu masih Huisin? Hal paling berharga dari sebuah desain adalah bagaimana ia mengungkapkan perasaan. Semua perasaan yang tidak bisa aku ucapkan ada di dalam cincin ini. Gao Jie.
Aku melihat hatimu yang murni melalui cincin ini. Izinkan aku merawatnya seumur hidupku. Maukah kamu? Gao Jie. Aku serius kali ini. Bukan untuk promosi atau kampanye apapun. Juga tidak mengikuti naskah tertulis. Bisa dikatakan, ini murni berdasarkan dorongan emosional. Tapi itu hatiku yang sebenarnya. Karena, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku selalu menginginkanmu untuk menjadi pengantinku. Kupikir kamu naik panggung untuk memamerkan desain Gao Hui. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya tapi Hei, di tempat asalku, seorang pemuda berlutut dengan satu kaki ketika dia ingin melamar. Tunjukkan kesetiaanmu. Terima kasih untuk infonya. Menikahlah denganku. Menikahlah dengannya. Xiun, apakah kamu tahu bagaimana keduanya bisa bersama? Aku juga ingin tahu bagaimana. Yugi. Keraguanku tidak ada hubungannya dengan cinta. Aku khawatir bahwa setelah aku menerima cincin ini, hidup kita akan terikat selamanya untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan di hari baik maupun buruk. Masa depan kita tidak akan semulus ini lagi. Semua ini. Apakah kamu bersedia untuk menanggungnya bersamaku? Bagian dalam cincin ini berisi semua cinta yang kita miliki satu sama lain. Itu juga terukir pada hati sejati yang berharga dalam diri kita masing-masing. Seperti di hutan hujan di Asia Tenggara itu, di mana kita mengalami hidup dan mati bersama. Dalam keadaan itu, aku tidak meninggalkanmu atau mengabaikanmu, dan kamu mempercayaiku tanpa syarat. Apakah ada hal lain yang bisa memisahkan hati kita? Oleh karena itu, maukah kamu menikah denganku? Casanova, kamu boleh mencium pengantin. Cium. Cium pengantin.
Bagaimana mungkin? Hui. Ini sangat konyol. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Gao Jie itu benar-benar hebat. Aku meremehkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gao Jie. Aku tidak pernah menyadari. Dia begitu licik. Dia pasti mengetahui aku suka Yuzi. Jadi dia menggoda Yuzi. Bagaimana Yuzi bisa tertipu olehnya? Hui. Yuzi tidak mungkin begitu polos. Dia telah memanfaatkanmu. Tidakkah kamu melihatnya? Tidak mungkin. Yuzi bukan orang seperti itu. Pasti Gao Jie. Dia tertipu oleh Gao Jie. Aku akan membongkar kebohongannya. Aku tidak bisa membiarkan mereka tetap bersama. Hui. Kamu harus tetap tenang. Yuzi dan Yui telah menjebakmu. Terutama Yuzi. Dia telah memanfaatkan perasaanmu. Tidak mungkin. Mereka tidak akan melakukan ini. Aku tidak bisa menerima hasil ini. Aku tidak bisa menerimanya. Hui. Hui, aku tahu kamu marah. Semua orang di sini mendoakan kebahagiaan mereka. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Aku selalu berpikir bahwa Yuzi adalah seseorang yang bisa memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadinya. Tapi aku salah tentangnya. Kamu pikir. Jadi kamu sudah tahu tentang hubungan mereka? Baiklah. Seluruh dunia tahu tentang hubungan mereka. Hanya aku yang tertinggal dalam kegelapan. Ibu benar. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Aku mengakui. Aku tahu tentang mereka. Aku juga mencoba menasihati mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi aku tidak menyangka perasaan Yuzi padanya jauh melebihi ekspektasiku. Jadi kamu bilang, mereka memiliki cinta sejati di antara mereka. Yuzi bisa jatuh cinta mati pada Gao Jie. Lalu bagaimana dengan aku? Apa yang kalian pikirkan tentang aku? Apa yang kalian pikirkan tentang aku? Aku melihat bagaimana perasaanmu terhadap Yuzi. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa kalian tidak akan cocok. Bahkan tanpa Gao Jie, akan ada orang lain, benar? Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu. Bagimu, melepaskan seharusnya menjadi pilihan yang baik. Tidak mungkin. Ini semua adalah rencana. Gao Jie tidak mungkin benar-benar mencintai Yuzi. Aku pasti akan menyingkap topengnya dan merebut kembali Yuzi. Jadi kamu sangat mencintai Yuzi? Aku tidak pernah menyangka akan melihat pertunjukan romantis seperti ini. Jauh dari rumah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terbawa suasana. Tolong. Maafkan saya. Aku sudah mendapatkan gadisku, terima kasih atas semangatmu. Tampaknya pengantin muda kita sedikit gugup. Jangan khawatir sayang. Di negaraku, ketika seorang pria tidak memperlakukan wanitanya dengan baik, dia kemungkinan besar akan dipukul. Jika teman muda kita di sini melanggar batas, aku tahu di mana harus menemukannya. Aku hampir memintamu untuk hadir di pernikahan kami. Mr. Antonio, terima kasih atas doa restu Anda. Miss Gao, desainmu sangat unik, memikat, dan bergaya Cina asli. Aku pasti akan memuji-mujimu. Saat aku pulang ke semua orang, aku menantikan kerja sama kita lagi. Hebat, terima kasih banyak. Hei, Antonio ingin bekerja sama dengan Rui Hua? Apa yang disukai Antonio pasti akan menjadi tren. Untuk musim depan, kita harus memesan dengan cepat. Ayo. Bagus. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Kita akan bicara lagi. Ketua, terima kasih sudah datang. Selamat. Terima kasih. Selamat. Kita akan bahas pesanannya nanti. Terima kasih. Kecualin, kamu luar biasa. Acara perayaan tahunan Rui Hua telah menetapkan standar tinggi. Kami di industri ini merasa terhormat dengan apa yang kamu lakukan di sini. Terima kasih sudah datang. Aku juga ingin dengan tulus mengucapkan selamat untuk pernikahan anak-anak yang akan datang. Lihatlah anak-anak ini, mereka sangat romantis. Kudengar Antonio tidak bisa berhenti
Memuji desain Gao Jie. Dengan menantu seperti itu. Untuk sesuatu yang begitu penting. Director Mew. Gao Jie sebenarnya menyembunyikannya dariku. Kamu pasti sangat puas kan? Itu tentu saja. Pemeran utama pria dan wanita hari ini ada di sini. Yu Zi selamat. Terima kasih. Nenek, saya tidak memberitahu Anda tentang kejadian hari ini sebelumnya. Maaf. Saya akan menjelaskan secara detail nanti. Ada pepatah mengatakan anak gadis dewasa tidak bisa terus tinggal di rumah. Saya pikir itu juga berlaku untuk anak laki-laki. Anda sudah melamar. Di depan semua orang itu. Apalagi yang bisa saya katakan? Lihat itu juga yang saya pikirkan. Ketua Lin selalu bijaksana. Dan pengertian. Untuk pasangan yang luar biasa seperti ini, apakah Anda tidak bisa mendukung? Terima kasih. Saprilah. Terima kasih, terima kasih. Nenek tidak peduli berapa banyak orang yang menjadi saksi pernikahan kami. Tidak akan sebaik jika Anda ada. Gao Jie, apakah keluarga Anda tahu tentang hubungan antara kalian? Apakah mereka setuju? Apakah Anda sudah memikirkannya? Maaf Ketua. Saya benar-benar terlalu khawatir. Saya merasa sedikit tidak enak badan. Bolehkah saya pergi dulu? Anda sudah bekerja keras 2 hari terakhir ini. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Apa yang terjadi? Apakah Anda merasa kesal oleh apa yang dikatakan Mu Ziun? Tidak apa-apa. Saya sedang memikirkan pesanan. Saya masih perlu berkonsultasi dengan Master Chai. Saya harus pulang dulu. Tidak akan memakan banyak waktu Anda untuk makan bersama. Ayo pergi. Gao Jie, hari ini Anda sebenarnya mencuri peran pemeran utama wanita. Selamat. Tapi saya masih perlu memberi Anda nasihat. Apapun yang Anda dapatkan dengan cara licik, tidak akan bertahan lama. Jadi jangan terlalu senang dulu. Saya sangat setuju dengan apa yang Anda katakan. Tapi, lebih cocok untuk memberi Anda nasihat yang sama. Apa yang Anda katakan? Guru Wu Xiaoqi. Saya menghormati Anda. Dan saya berharap Anda akan menghormati tunangan saya. Yu Zi, Anda benar-benar merawat istri Anda. Apakah Anda mengerti dia? Apakah Anda tahu seberapa banyak dia memanipulasi segalanya di belakang layar? Dan merancang semua skema ini? Jimat APA dia berikan kepada Anda. Dia sebenarnya menipu Anda untuk melamarnya. Semua keputusan yang dibuat di atas panggung hari ini dibuat oleh saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Gao Jie dan dia tidak tahu apa-apa sebelumnya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Gao Jie. Tidak ada yang namanya tipu muslihat. Ngomong-ngomong, saya menghormati Anda. Sebagai senior di tempat kerja, saya menghargai semua nasihat Anda. Yang terbaik. Anda tidak ikut campur dalam urusan pribadi dan privat. Keputusan Anda sendiri. Apakah itu juga Anda yang menghapus presentasi grup Inlay sebagai wakil presiden grup Inlay? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Bisakah Anda menghadapi grup Anda setelah melakukan itu? Bisakah Anda menghadapi Hui Hui? Gao Hui sebenarnya mengerti dalam hatinya lebih dari saya tentang apa yang dia lakukan, siapa yang merencanakan untuk merusak lawannya. Ketua mengatakan, kita harus bersatu untuk bekerja sama dalam Rui Hua. Jika ketua mengetahui apa yang dia lakukan, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk diurus. Saya membersihkan setelahnya. Bahkan jika Hui Hui melakukan sesuatu, itu semua untuk kepentingan grup Inlay. Yu Zi, jangan terhipnotis oleh perasaan pribadimu. Tidakkah kamu menginginkan karirmu lagi? Apakah kamu juga ingin meninggalkan proyek kolaborasi? Kolaborasi antara Rui Hua dan Cilian pada awalnya adalah usaha patungan antara dua pihak yang bersedia. Tapi belakangan ini, Cilian sepertinya memperlakukan Rui Hua sebagai ruang pelatihan Gao Hui. Semua sumber daya yang awalnya kamu janjikan masih belum terwujud. Saya tidak benar-benar melihat kesungguhanmu dalam proyek ini. Apa maksudmu dengan itu? Sangat sederhana. Yu Yi dan saya sangat menghargai kolaborasi kalian. Dan kami sangat ingin bekerja sama dengan kalian. Dan kami tidak melewatkan dukungan apapun yang kami janjikan sebelumnya. Kami tidak akan mengakhiri kontrak sendiri. Tapi jika kamu berpikir ada platform yang lebih baik untuk kalian berkolaborasi selain Rui Hua, kami tidak akan menghentikanmu. Sebagai apakah kepala desainer kami masih akan menjadi Gao Hui? Itu terserah padamu. Dan Gao Hui
Kamu sudah kehilangan akal. Oh ya. Di luar pekerjaan, saya menikmati hak penuh atas kebebasan pribadi. Jadi saya harap kamu tidak akan ikut campur. Ayo pergi. Kenapa kamu membawaku ke tempat yang jauh begini? Proposal tadi terlalu sembarangan. Bagaimana bisa tanpa bunga? Tapi aku tidak tahu. Di mana bisa beli 999 di tengah malam begini. Jadi aku minta Yan KAI, siapkan kembang api sebagai gantinya. Hanya bisa dilakukan di sini. Semoga kamu suka. Kembang api. Tiga, dua, satu. Ini adalah bunga paling megah dan paling indah. Sebelum kamu muncul, hidupku biasa-biasa saja. Karena bertemu denganmu, semuanya jadi seru. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Tahukah kamu, kenapa aku suka panjat tebing? Selain mencari sensasi, juga karena selalu ada pemandangan yang bikin aku berhenti sejenak. Tapi sejak aku bertemu kamu, sekarang aku punya alasan untuk pulang sejauh apapun aku pergi. Karena dimanapun kamu berada, disitulah rumahku. Janji padaku, apapun yang terjadi antara kita, kamu harus percaya. Cintaku padamu itu tulus. Keinginanku bersamamu juga nyata. Keinginanku menghabiskan setiap hari bersamamu juga nyata. Ada apa? Apa kamu sembunyikan sesuatu dariku? Sekaranglah waktunya. Oke. Selama cinta antara kita, benar. Tidak ada yang lain yang penting. Yusi, mulai saat ini, aku akan meninggalkan segalanya dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Pak Chai, aku tidak menyangka bahwa semua pesanan ini benar-benar melampaui ekspektasi kami. Bahkan setelah memeriksanya ulang. Sekarang, aku akhirnya bisa memberitahu istriku hasil yang lebih memuaskan. Gao Jie. Ini Yushi. Baru saja melamarmu.
Tadi malam, Mengapa kau tidak tinggal dengannya? tapi malah kembali bekerja lembur bersamaku? Sikap kerjamu yang rajin sangat patut diacungi denganmu di grup pesanan khusus. Rasanya seperti kita memenangkan lotre. Ah, sama sekali tidak. Selama beberapa hari ini aku belajar darimu. Aku yang benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku merindukanmu. Mau sarapan bersama? Jangan bodoh. Aku masih memverifikasi pesanan di hotel. Hampir selesai. Tapi sebaiknya kamu jangan datang mengganggu aku saat bekerja. Aku tidak sebodoh itu untuk mengganggumu saat kerja. Aku lebih suka kamu cepat selesai agar kamu bisa pindah kembali segera. Itu aku tidak tahu. Mungkin aku akan sibuk dan hari sudah gelap lagi. Lalu tergantung situasi. Mungkin aku akan menginap saja. Sebagai pemilik rumah, saya secara resmi memberitahu Nona Gao. Kalau kamu tidak segera pindah kembali, aku akan menyewakan kamarmu ke orang lain. Pada saat itu kamu harus tinggal di kamarku. Baiklah, aku akan pulang malam ini. Oke. Sampai jumpa malam ini. Bibi, Duduklah. Ceritakan saja padaku. Apa yang terjadi antara kamu dan Yuzhi? maaf Bibi. Aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Jadi itu benar. Kamu sudah bersama Yuzhi sejak lama. Putuskan hubunganmu dengannya sekarang juga. Jangan pernah kamu bicara tentang pernikahan. Bibi, Yuzhi benar-benar mencintaiku. Benar-benar mencintai? Aku beritahu kamu, bukan pertama kalinya aku mendengar kalimat ini. Bisakah kamu yakin bahwa cinta ini tidak akan pernah pudar? Aku percaya padanya. Selain itu, aku juga mencintainya dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Apa kamu tahu tentang hubunganku dengan Yuzhi? Awalnya, aku tidak tahu. Ketika aku mengetahuinya sudah terlambat bagiku untuk melupakan. Aku tidak punya anak, dan aku selalu melihatmu sebagai anakku sendiri. Apakah seorang ibu akan tidak senang ketika anak perempuannya menemukan seseorang yang dicintainya? Tapi kamu seharusnya tidak. Bersama Yuzhi, dari semua orang di dunia ini, kebencian kita tidak akan pernah terselesaikan dalam hidup ini. Dan kamu tahu itu. Aku benar-benar tidak tahu. Suatu hari kamu akan melakukan ini padaku. Maaf Tante. Jangan minta maaf padaku. Minta maaf pada dirimu sendiri. Kamu tahu betul. Seperti apa ayahnya itu? Apa kamu pikir dia bisa membesarkan anaknya dengan baik? Kamu sedang jatuh cinta sekarang. Jadi bagimu, tidak ada yang penting. Tapi ketika kamu sudah menikah, hal-hal buruk akan datang padamu. Bahkan kamu bisa terluka seumur hidup. Kamu akan seperti aku. Percayalah padaku, jika kakekmu bisa tahu ini. Dengan pernikahanmu dengan Yuzhi. Dengarkan saja aku, belum terlambat untuk membatalkannya. Maaf Tante. Tapi Yuzhi sudah melakukan cukup banyak. Hubungan ini layak untuk kupertahankan. Bahkan jika suatu hari aku akan terluka, aku tidak akan pernah menyesal. Karena dia pantas mendapatkannya. Aku tantemu. Apakah aku menginginkan hal buruk untukmu? Ketika hari itu tiba, di mana kamu menderita, aku beritahu kamu, jangan pernah datang padaku. Tante. Hai.
Ada apa? Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Gao Hui, dia menyulitkanmu tadi malam. Tidak. Wajahmu mengatakan sebaliknya. Begitulah Gao Hui. Seperti semua orang di dunia ini harus memanjakannya. Yusi, apa kamu masih mempunyai akal sehat? Dengan Gao Hui, kita harus memiliki bahan untuk menahan Mu Ziun. Kamu tahu lebih dari siapapun bagaimana dia telah memperlakukanmu. Dari semua orang kamu seharusnya yang terakhir untuk mengatakan hal-hal tentang dia. Kamu berada di pihak Gao Hui. Kamu tahu Gao Hui memiliki perasaan untukmu. Dan kamu masih melamar Gao Jie. Di depan banyak orang. Kamu seperti menampar wajah Hui. Serta membuat Wu Xiaoqi tidak senang. Kami bekerja sangat keras dan menghabiskan banyak waktu. Sekarang semuanya sia-sia. Siapa yang kira? Dari tim Inlay. Tapi bagaimana dua orang bisa bersama tanpa perasaan? Ini baik untuknya, untuk memberitahunya, dan menyerah. Dan tentang desain. Kak, jujur saja. Siapa yang lebih potensial antara Gao Jie dan Gao Hui? Maksudmu, untuk Gao Jie, kamu rela meninggalkan Cilian untuk mengangkat desainer yang tidak dikenal. Aku percaya pada mataku. Konyol. Reputasi Cilian sekarang telah memakan waktu puluhan tahun Wu Xiaoqi. Sekarang kita menghabiskan semuanya pada seorang pemula. Siapa yang bisa menjamin dalam waktu singkat dia bisa menghasilkan karya hebat? Hal yang begitu mudah. Kamu masih tidak mengerti. Kurasa kamu dibutakan oleh perasaan. Kamu yang dibutakan oleh perasaan. Sejak Gao Hui datang ke perusahaan, semua cara dia menangani masalah telah membuktikan bahwa dia tidak cocok untuk kita berjuang melawan pabrik dan pemasaran palsu. Semua idenya mengatakan bahwa dia tidak cocok dengan Rui Hua. Kakak, aku tahu. Bagaimana perasaanmu tentangnya? Mungkin kamu harus bicara dengannya. Dan kalian berdua mungkin. Oke, aku tidak di sini untuk membicarakan urusan bersamamu. Aku hanya berharap kamu bisa melihat gambaran besarnya. Dan mulai sekarang, karena kamu telah memilih Gao Jie, jangan pernah kamu menggoda Gao Hui lagi. Selain itu, kerjasama dengan Cilian tidak bisa dihentikan karena hari ini. Dan sikapku terhadap Gao Hui sangat jelas. Jika kamu masih tidak berpikir itu cukup, aku akan berbicara dengannya untuk terakhir kalinya. Kamu dan aku bisa memisahkan perasaan pribadi dari pekerjaan. Aku tidak ingin kita terpisah, karena dia. Aku mengundangmu ke sini hari ini, bersedia meminta maaf kepadamu. Tidak perlu. Kamu tidak pernah bilang bahwa kamu menyukaiku. Itu selalu perasaan sepihak. Ini airmu. Tapi aku tetap harus minta maaf. Karena hal ini mungkin telah menyakitimu. Tapi itu bukan maksudku. Perasaan tidak bisa dikendalikan. Aku harap kita masih bisa menjadi mitra bisnis. Permintaan maafmu yang disebut seperti bos memecat karyawan. Seperti itu hanya bisnis. Kamu bilang kamu minta maaf, tapi di pikiranmu, kamu sudah berharap orang itu pergi. Aku tidak bermaksud begitu. Apakah aku masih punya kesempatan? Kesempatan untuk bersaing langsung dengan Gao Jie? Aku hanya mencoba benar-benar mencintai seseorang, tanpa menahan diri, dengan hati yang tulus. Sudah berapa lama kamu kenal Gao Jie? Apakah kamu bahkan tahu tentangnya? Mungkin setelah beberapa waktu, ketika kamu tenang, kamu akan menyadari bahwa kalian tidak cocok satu sama lain. Perasaan kami berawal dari hutan hujan Asia Tenggara. Aku ada di sana untuk mencari rubi darah merpati kelas atas, tapi kemudian aku sadar. Aku ada di sana untuk bertemu dengannya. Hubungan kami telah diuji oleh hidup dan mati. Jadi waktu tidak bisa memisahkan kami. Terdengar seperti dongeng. Itu adalah kamu dan saudaramu yang datang kepadaku, berjanji bahwa kita akan menciptakan masa depan Huisin, memegang rubi darah merpati di tanganmu. Jadi sekarang kamu mengatakan padaku bahwa kamu hanya menipuku? Aku sangat berharap Rui Hua bisa bekerja sama erat dengan Cilian untuk situasi yang saling menguntungkan. Tapi ibumu memiliki pemikirannya sendiri. Dia selalu memperlakukan Cilian dan Rui Hua secara terpisah.
Untuk hal ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi janji-janjiku untuk Huisin tidak pernah berubah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membangun merek ini. Aku adalah yang menciptakan Huisin. Sekarang apakah kamu akan menyerahkan Huisin untuk Gao Jie? Gaya desainmu benar-benar berbeda dari gaya Gao Jie. Tidak ada yang namanya penggantian. Kalian berdua adalah desainer hebat. Kalian berdua akan berkontribusi banyak pada bisnis perhiasan Tiongkok. Gao Hui. Kuharap kau bisa melupakan perasaan pribadi. Dan kita masih bisa menjadi mitra bisnis. Kita masih bisa bekerja sama dalam bisnis. Gambaran yang begitu indah. Memberiku gelar besar. Sebagai mitra bisnis, apakah aku benar-benar tersingkir? Gao Jie memang sangat baik. Hanya dalam semalam, dia sekarang setara denganku dalam mendesain. Membuat orang yang kucintai menjadi calon kakak iparku. Kakak ipar? Apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau tahu? Mama. Aku bilang ya pada lamaran Yushi. Aku suka Yu. Aku tahu bahwa Mama akan mendukungku. Tapi, Bibi tidak suka Yuzi. Dia bahkan sangat membencinya. Aku tidak ingin membuatnya kecewa. Yu selalu kesal. Jika kau benar-benar akan bersama Yushi, dengarkan ayahmu. Jangan gunakan pernikahanmu sebagai balas dendam pada kakakmu. Kau akan menyesalinya. Apakah ini yang Wuxia Oci dan Gao katakan padamu? Atau apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku bersama Yushi adalah mengganggu Gao Hui mencuri pacarnya? Aku tidak bermaksud begitu. Tenang saja. Aku suka Yushi. Ini tidak ada hubungannya dengan Gao Hui. Kamu tidak cukup penting untuk aku mengorbankan kebahagiaan sisa hidupku untuk membalas dendam. Aku hanya khawatir padamu. Hentikan. Sekarang kita sudah jelas. Kamu bisa pergi. Jie. Tidak peduli seberapa besar kamu menyukai Yushi, aku tidak setuju kalian bersama. Siapa kamu untuk tidak setuju hanya karena Gao Hui menyukainya? Kamu salah paham padaku. Aku tidak tahu sudah berapa lama kamu bersama Yushi. Tapi sejak aku kembali ke negara ini, dia sudah dalam hubungan dengan Hui. Yang artinya, dia adalah playboy yang menipu kamu. Bagaimana kamu bisa menikah dengan orang seperti itu? Cukup. Tidak setiap pria seperti kamu. Jadi, kamu dan dia memiliki ayah yang sama. Subhanallah, memiliki kakak perempuan seperti itu. Tapi itu fakta. Di masa lalu, ayahku meninggalkan mereka. Jadi mereka membenci kami. Sejak kami datang ke Ruihua, dia selalu mengincarku. Dia mendekatimu hanya karena kamu adalah orang yang aku suka. Yuzi. Berhenti tertipu oleh Gao Jie. Dia tidak seperti yang kamu katakan. Mengapa dia menyembunyikannya darimu? Mengapa dia tidak memberitahumu tentang hubungannya dengan keluargaku? Karena dia tidak bisa. Tentu saja dia tidak bisa. Dia tidak bisa mengaku padamu bahwa dia bersamamu hanya untuk membalas dendam padaku. Bagaimana dia bisa memberitahumu ini? Gao Jie di matamu. Hanya siapa yang dia pura-pura? Yuzi. Tanya dirimu sendiri. Apa kamu benar-benar mengenal Gao Jie? Bibi. Yu. Lihat. Cantik. Lihat Bibi. Lihat apa yang kubawa untukmu. Marshmallow. Manis.
dan tidak baik untuk kesehatan. Aku akan melakukan trik sulap untukmu. Oke, Lihat. Lihat. Apakah ini semua marshmallow? Benar. Tapi jika ketiga ini mendekat, ketiga itu akan seperti ini. menang. Bingo hilang. Mereka menghilang. Berikan padaku. Ini. Marshmallow. Lagi. Menang. Bingo hilang. Kenapa? Apa kamu sedang tidak mood? Aku bertemu dengan Gao Hui. Dia bercerita tentang kalian. Dan hubungan kalian. Apa kamu punya sesuatu untuk diceritakan padaku? Gao Hui dan aku adalah saudari satu ayah. Wu Xiaoqi masuk di antara keluargaku, membuat ibuku menderita dari kedua keluarga dan bisnis kerja. Dan menjadi seperti ini. Datang ke Ruihua. Aku memang punya niat untuk bersaing dengan Gao Hui. Aku ingin mengalahkannya dengan kemampuanku dan ibuku. Kehilangan kemampuan untuk mendesain hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sekarang. Aku akan melakukannya untuknya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ketika aku tahu tentang hubunganku dengan Gao Hui, kamu sudah menjadi mitra bisnis. Bagaimana aku bisa terbuka tentang ini padamu jika aku memberitahumu? Apakah kamu akan memutuskan dengan Gao Hui dan Cilian? Dengan berjalannya waktu, semakin sulit bagiku untuk menjelaskan semua ini padamu. Aku takut kamu akan salah paham padaku. Kamu memberitahuku sekarang. Apakah kamu pikir aku tidak akan salah paham sekarang? Kamu mengatakan niatmu datang ke perusahaan adalah untuk bersaing dengannya. Jadi apakah niatmu bersamaku untuk bersaing dengannya? Yuzi, aku tidak peduli apa yang Gao Hui katakan padamu. Aku tidak akan pernah menggunakan pernikahanku untuk menipumu. Aku mengatakan ya pada lamaranmu karena aku ingin menghabiskan sisa bersamamu. Apa kamu serius? Kamu bisa percaya padaku atau tidak. Aku sudah mengatakan semua yang bisa aku katakan. Aku percaya padamu. Karena kamu tidak akan sebodoh itu untuk mengorbankan kebahagiaan seumur hidupmu. Apa kamu benar-benar tidak keberatan aku menyembunyikan ini darimu? Aku keberatan dan aku marah. Tapi, aku bisa mengerti. Setiap orang memiliki sesuatu itu yang tidak ingin mereka katakan. Seperti hubunganku dengan MU Zion. Aku tidak hanya kepada siapapun. Aku tidak menyalahkanmu karena menyembunyikannya darimu. Aku yang ceroboh. Bekerja dengan orang-orang yang menyakiti ibumu. Pasti sangat sulit bagimu. Seharusnya aku mengetahuinya lebih cepat. Aku adalah tunanganmu sekarang. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini, kita akan menghadapinya bersama.
aku berjanji padamu. Aku akan menurunkan semua pertahananku untuk bersamamu dengan hanya hatiku yang tulus. Mari kita buat kesepakatan bahwa mulai sekarang kita tidak menyembunyikan rahasia satu sama lain, oke? Aku menang. Kamu tidak bicara padaku. Aku akan mencari si kecil. Siapa si kecil itu? Di sana. Kita akan ke sana nanti, oke? Aku akan menunjukkan level berikutnya padamu. Lihat. Benar. Tolong tehnya. Lihat. Aku memesannya untukmu. Kue red velvet susu sapi rendah gula. Tidak terlalu manis. Jadi kalian semua bisa makan sebanyak yang kalian mau. Hari apa ini? Ini untuk... Kalian membuat tim custom Made terlihat sangat bagus pada malam besar Ruihua. Terima kasih semuanya. Dan ini untuk kerja keras kita akhirnya terbayar. Dengan hal yang begitu membahagiakan, tentu kita harus merayakannya. Sebenarnya hal paling membahagiakan. Itu Yushi. Sudah melamar kamu kan? Kapan kamu? Wah wah wah. Ini tidak benar. Menyimpan rahasia dari kami. Dalam kegelapan. Pada hari upacara kamu, kami akan membuat Yushi sangat mabuk. Kamu tidak bisa minum banyak. Ini. Bukankah aku membawa kue? Untuk minta maaf? Biarin dia sekali ini. Ini bukan yang kamu maksud awalnya. Gadis seperti itu. Kamu belum menikah. Dan kamu sudah memihak Yushi. Yushi itu orang yang sangat beruntung. Ayo kita coba sekarang. Halo. Ini Eheng. Oke. Aku akan mengirim seseorang. Oke. Sampai jumpa. Gao Jie. Sepertinya, kamu harus menjalankan tugas. Perusahaan. Dari malam besar. Kamu adalah tokoh utama tim custom Made kami. Kamu harus pergi. Gao. Meskipun kita punya hasil yang bagus. Kali ini, pergi tanya. Bagaimana? Dua tim lainnya. Mari kita ketahui situasinya dulu. Hasilnya tidak penting. Yang penting Gao telah memimpin kita untuk memenangkan pertempuran besar. Bukan? Bagaimana jika, bahkan jika kita dipecat, tidak ada yang perlu disesali. Tenang saja, kami sudah melakukan yang terbaik. CEO juga melihat potensi kami. Tim custom akan tetap bertahan. Mari kita berharap begitu. Hai. Hai CEO. Ini di luar ekspektasi saya. Betapa hebatnya. Malam besar Ruihua berlangsung. Pertama saya harus memuji tim custom Made karena menggabungkan dengan sempurna keterampilan tradisional dengan selera modern. Kami sedang membicarakan mengurangi tim custom Made, tapi sekarang saya pikir ini adalah bagian besar dari Ruihua yang perlu dipertahankan. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya ingin memuji tim Inlay. Selamat atas penampilan besar Huisin. CEO jangan menertawakan saya sekarang. Tidak ada penampilan besar dari Huisin.
Tapi hanya pertunjukan yang menyedihkan. Dibandingkan dengan tim custom AD, koleksi Huisin telah membuka situasi baru untuk produk inlay kami. Kamu telah membuat kontribusi besar. Dan rekor penjualan sangat bagus. Rekor penjualan. Ada begitu sedikit pesanan di acara itu. Apakah ada sesuatu yang tidak saya ketahui? Yuzi mendapatkan pesanan besar dari agen asing. Kami akan menjual di beberapa mall. Selain itu, mereka setuju dengan pembagian keuntungan yang cukup besar yang juga menambah rekam penjualan. Gagasan penjualan Yuzi sangat inovatif. Menjual produk Ruihua di luar negeri selalu menjadi keinginan saya. Jadi ke arah itu, kita bisa berpikir lebih banyak dan melakukan lebih banyak tentang itu. Selanjutnya, saya akan membicarakan tentang tim Flying Gold. Tim Flying Gold selalu sangat stabil. Dan rekam penjualan tahun ini juga meningkat secara stabil. Tapi tahun ini, tim inlay benar-benar berhasil. Jadi kamu tidak sebaik yang diharapkan. Mr. Mu, kamu perlu lebih banyak berbicara dengan anak muda. Jangan ketinggalan dengan generasi baru. Tentu saja. Pesanan telah diterima. Sekarang kamu perlu berbicara dengan pabrik dan cek tenggat waktu. Jangan terlambat untuk klien. Ruihua selalu memiliki reputasi sebagai yang dapat dipercaya. Jangan lukai merek kita dengan tanganmu sendiri. Oke? Ini tentang itu. Bubar. Gao Jie, tinggal di sini sebentar. Kakak. Kakak. Cukup dengan wajah itu. Kamu telah berbicara untuk saya dalam rapat, yang berarti kamu pikir saya mampu. Saya adalah manajer tim inlay. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi keuntungan departemen ini. Saya hanya jujur dengan fakta. Tidak memihak siapapun. Termasuk punyamu. Ya. Manfaat tim inlay di atas segalanya. Aku akan selalu mengingatnya. Jujur saja. Aku akan sepenuhnya menghormati dan mengambil tindakan. Semua yang dikatakan kakakku. Dari sekarang, setiap acara tim inlay harus diberitahu padaku sebelumnya. Jangan beritahu aku setelah terjadi. Bagaimana jika kamu membuat kesalahan suatu hari Bagaimana nanti? Jika aku aku bisa tidak tahu membersihkan apa yang untuk kamu lakukan? Tentu. Aku harus memberitahumu setelah aku melakukannya. Aku tidak bisa melaporkan padamu berapa banyak tembakan yang telah aku lakukan setiap hari. Betapa melelahkannya itu. Kamu hanya bertanggung jawab atas arah utama. Dan aku akan mengurus pertempuran sampingan. Kita pasti akan meraih kemenangan bersama. Jika hanya ini yang benar-benar kamu pikirkan, kamu melakukannya dengan baik. Dengan agen asing. Ikuti. Dengan itu. Dan tentang Huisin Collection dan toko-toko baru akan diurus olehku. Yang juga bisa menyelamatkanmu dari rasa canggung di sekitar Gao Hui. Kakak, kamu benar-benar menyelamatkan hidupku di sini. Hentikan. Aku punya pekerjaan. Tanda tangani beberapa kontrak bagus. Dah. Yusi. Untuk seorang Gao Jie, kamu bisa mengingkari janji kita dengan Gao Hui. Maka jika kamu punya kesempatan untuk mengendalikan Ruihua dan menjatuhkan Mu Ziun, apakah kamu bahkan mengorbankan aku? Kedatanganmu kali ini, apakah niatmu benar-benar untuk membantuku? Ataukah kamu punya pikiran lain? Aku semakin tidak mengerti kamu. Ini. Set teh ini sungguh indah. Punya sejarah yang cukup panjang. Selera kamu sangat bagus. Mungkin aku dipengaruhi oleh kakek. Jadi aku suka kerajinan tangan sejak kecil. Kepribadian seorang anak muda. Pendidikan keluarganya. Keluarga kamu pasti sangat baik dan pengertian. Bagaimana perasaan mereka tentang pernikahanmu dengan Yuzi? Mereka tidak merasa bahwa dia tidak stabil atau tidak bisa memberimu rasa aman, kan? Dia tampak dandanan berlebihan. Waktu aku pertama kali melihatnya. Tapi setelah menghabiskan waktu dengannya, aku menemukan bahwa dia adalah anak yang bertanggung jawab dan penuh emosi.
Aku akan memberitahu ini kepada keluargaku agar mereka tidak khawatir. Itu bagus. Caramu menghargai Yuzhi adalah bukti bahwa kamu mencintainya. Kamu gadis yang baik. Orang-orang di kelompok yang dibuat khusus, semua terinspirasi oleh semangatmu. Aku sudah membaca karyamu. Bagus. Tapi aku harus minta maaf kepadamu terkait perkembangan kelompok ini. Presiden, bukankah kamu berjanji untuk mempertahankan kelompok ini? Upaya beberapa orang tidak bisa menyelesaikan masalah kerajinan tangan. Penampilan mereka buruk. Tanpa seperangkat, produksi dan penjualan harus bergabung dengan departemen lain untuk operasional normalnya. Departemen lain seperti Departemen Inlay atau Departemen Sucinda. Itu harus menjadi pilihan sulit bagimu. Tentang dengan siapa dan bagaimana cara kerjanya, kamu harus memikirkannya lagi. Presiden. Bisakah saya memberikan jawaban nanti? Saya butuh waktu untuk memikirkannya. Tentu. Silakan, berdiskusi dengan mereka. Beritahu saya nanti. Tidak pernah terpikir kelompok custom tidak bisa lepas dari konflik internal. Haruskah saya memilih Tante atau Yuzi? Tidak peduli siapa yang saya pilih, yang lainnya pasti akan terluka. Gao Jie, M. Yuzong, ikut dengan saya. Apakah Presiden memberitahumu tentang masa depan kelompok custom? ya. Apakah kamu memberitahunya bahwa kamu akan pergi ke Departemen Sucinda? Jangan khawatir. Tidak peduli apa yang ada di pikirannya. Dia akan setuju. Kita perlu berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan jika departemen lain bergerak. Saya tidak memberitahunya keputusan saya. Saya masih berpikir. Lihat aku. Kamu sekarang bertunangan dengan Yuzhi. Dia adalah orang yang paling di hatimu. Aku tidak penting sama sekali. Bibi, kamu dan Yushi adalah orang yang paling aku pedulikan. Ini kejadian yang tak terduga. Aku tidak tahu bagaimana memilih. Aku minta kamu mendukung kami. Bukan karena aku bibimu. Tapi aku butuh bantuanmu. Kamu harus melihatnya dari sudut pandang yang objektif. Departemenku sebenarnya adalah mitra departemenmu. Kamu hanya akan mendapatkan perkembangan jangka panjang jika kamu bergabung dengan departemenku. Ini masalah yang serius. Masalah. Aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jadi aku perlu meminta pendapat orang lain. Maaf Bibi. Apapun keputusanmu nanti, Jie. Dengarkan aku. Karir selalu menjadi perlindungan terbaik bagi wanita. Jangan bertindak gegabah. Terutama untuk keluargamu. Presiden tidak akan menerimanya kalau kamu melakukannya. Oke. Pikirkanlah. Kamu sudah kembali. Apa kata mereka?
Tidak senang dengan pemindahan pekerjaannya. Kita benar-benar dalam masalah. Kita akan dipecat. Mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan kita. Itu luar biasa sekali. Kenapa tidak memberitahu kita lebih awal? Kita sangat khawatir. Kamu hebat sekali. Kita tidak akan kelaparan. Aku bilang, kita tidak akan dipecat. Kita punya masa depan yang cerah. Pasti. Kita akan semakin baik. Bagus. Zheng. Sedang apa? Pesanan. Aku perlu meminjam beberapa bahan dari Departemen Sucinda. Setelah pesanan siap. Tidak hanya bahan, tapi juga tukang. Mereka akan mengerti. Aku kembali. Hai. Sedang baca apa? Tidak ada. Setelah kamu bergabung dengan grup kita, meja kamu akan ditaruh di luar kantorku. Jadi aku bisa melihatmu setiap kali aku melihat ke atas. Bagus kan? Aku belum memutuskan tentang penggabungan ini. Kenapa kamu tidak memilih calon suamimu, tapi musuhnya?